Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim ma ba'du. Di pesantren membaca surat Al-Waqi'ah setiap asar. Hendaknya ini menjadi bacaan harian santri. Hendaknya ini menjadi bacaan harian santri, baik ketika di pesantren, apalagi di rumah. Bahkan menjadi bacaan seumur hidup. Karena keberkahannya satu, mencegah kefakiran. Mencegah kefakiran. Jika di pondok, menghindari fakir ilmu. Jika di pondok, menghindari fakir ilmu. Dan ketika nanti bekerja, menghindari fakir harta. Ya. Dan ketika nanti berdakwah, menghindari fakir hidayah. Nah, dan jika dibaca setelah asar, maka akan tergolong orang yang banyak mengingat Allah. Tergolong orang yang banyak mengingat Allah. Dalam riwayat, waktu asar dan subuh adalah tempat pergantiannya malaikat. Dalam riwayat, waktu asar dan subuh adalah tempat pergantian malaikat. Jika ia berzikir atau membaca Al-Quran, maka akan dihitung ibadah 24 jam. Maka akan dihitung ibadah 24 jam. Ya, dengarkan Kang. Jadi kita masuk pesantren itu bukan sekedar ingin mendapatkan ilmu, tapi ingin mengamalkan agama. Mengamalkan agama itu seperti orang yang bekerja, dia dapat duit. Kalau orang itu sekolah, tentunya setelah selesai ingin bekerja. Ya Azka, saya kuliah 4 tahun, dari SD, SMP, SMA, lu kuliah, sarjana ekonomi, tentu selalu ingin bekerja atau ingin nganggur. Kerja ingin dapat duit, kan gitu. Jadi agama itu ya lebih daripada itu kan, dipelajari untuk segera diamalkan. Kalau dunia itu ngamalkannya nanti setelah dia tamat kuliah baru dia bekerja. Tapi kalau agama itu tidak, agama itu punya perintah seketika tahu kerjakan. Karena Allah Subhanahu wa taala
sudah siap memberikan anugerah seperti pahala, bantuan, rahmat, dan ampunan, dan sebagainya. Jadi langsung dikerjakan gitu. Jangan, karena ilmu itu akan berkembang ketika diamalkan, dan ilmu akan hilang ketika tidak dibaca, tidak dikerjakan. Ada orang ketika itu mondok 10 tahun biasa-biasa saja, ilmunya pas-pasan, tapi ketika sudah pisah 20 tahun, sekarang ilmunya lebih, ilmunya melimpah. Ketika berdebat dengan anak yang pintar, maka ilmunya sama. Dulu kamu tidak pintar, biasa-biasa, tapi sekarang ilmunya kok banyak, Qurannya makin lancar, terus tafsirnya makin luar biasa, Ibnu Katsir paham, tafsir yang lain juga paham. Apa rumusnya? Kamu ketika mau biasa, dia bilang, ya nasihat guru. Apa nasihatnya? Apa yang kamu tahu, kerjakan. Tahu tentang siwak, maka dia pakai siwak. Tahu tentang tahajud, dia kerjakan. Tahu tentang zikir, dia kerjakan. Tahu tentang kebersihan, dia kerjakan. Tahu tentang kesucian, dia kerjakan. Jadi ternyata lama-lama diamalkan terus sampai selesai mondok. Setelah itu ilmunya melimpah ruah. Sebaliknya, ketemu lagi seorang yang dulu ketika mondok pinternya minta ampun, Qurannya lancar. Setelah ketemu lagi 20 tahun, ternyata nggak jadi apa-apa. Tidak bisa ngajar. Bahkan aneh, kayak bukan tamatan pesantren lagi bentuknya. Sudah amburadul. Terkejut kita, kamu dulu kan pinter, bahasa Arabnya pinter, baca kitab kuningnya pinter, kalau ujian nilainya 8, 9, ya Zahri, tidak ngantuan, pinter. Tapi setelah itu kayak nggak pernah mondok, ilmunya hilang seluruhnya. Karena kenapa? Ilmu yang dia pelajari hanya ditulis, hanya diingat, hanya dihafal, tidak dikerjakan. Sedih tidak kira-kira begitu tuh? Yang tadinya otaknya pas-pasan, tapi dia terus berusaha, Qurannya dibaca lagi. Yang merasa pinter, sudah, aku sudah pinter, kalau lancar, tinggalkan. Ini makin kuat, makin lemah, kuat, beda. Ini yang dulu pas-pasan pinternya, makin pinter, orang bertanya, makin dijawab, makin pinter. Ini karena ilmunya sekedar bangga dengan hafalan ilmunya, nggak mau jauh-jauh, ilmunya hilang, Qurannya hilang, ilmu kitab baca kuningnya sudah hilang. Kita pernah ketemu satu orang di sini, di kuburan Sino. Kita dakwah pentingnya sholat. Dia ngomong jujur, aku dulu juga tamatan pesantren katanya. Bukan di Jambi, pesantrennya di Jawa lagi. Wah, jauh tuh, biayanya mahal, biasa banyak korban, banyak paham. Di Jawa, tapi ternyata apa? Kehidupannya amburadul. Sudah ada sembahyang lagi, nggak pakai peci lagi, bahasa kita makan nggak pakai bismillah lagi, dan tidak lagi tutup aurat. Dia laki-laki pakai celana pendek. Nah, ini hasil ketika ilmu hanya ditulis, tidak dikerjakan. Nah, pesantren kita ada pesantren dakwah, pesantren yang mana kita ingin bahwasanya kan apa yang kalian pelajari jangan nunggu besoklah mengerjakannya, ya sekarang dikerjakannya, sehingga nanti ilmu itu bertambah. Ya, memang begitu, ilmu itu memang dikerjakan maka akan bertambah. Jangan saja baca waqiah ba'da asar, itu amalan dari Nabi SAW. Kita takut dengan kebodohan, takut dengan kefakiran, ya kan? Ternyata Nabi datang untuk menyelesaikan masalah apa? Ada urusan akhirat, ke Allah itu baca al-waqiah. Lam tusibhu faqa abada, atau qattu, orang yang baca waqiah maka tidak akan tertimpa kefakiran. Yang aneh itu kita takut dengan fakir, dikasih obat baca waqiah kita tidak mau baca. Berarti apa? Ketika kita nggak mau baca, kita siap jadi orang fakir. Aku tidak mau miskin, tapi aku tidak mau kerja, nyambung enggak tuh? Aku mau sehat tapi tidak mau berobat, nyambung apa tidak? Aku ingin punya anak tapi nggak mau nikah, nyambung apa tidak? Nah, tidak lah, anak siapa jadinya? Anak siapa? Ya kan? Ingin punya duit, kerja, ingin punya anak, nikah, ingin sembuh, ya berobat lewat doa juga bisa,
berobat lewat makanan, obat-obatan juga bisa. Tapi sembuh itu setelah dia berobat. Kalau dia hanya diam saja, itu tunggu aja mati. Nah sekarang kita semua ada yang mau miskin, ada yang mau fakir, nggak mau. Dan Nabi tahu itu. Kalau Nabi itu miskinnya siap, dia milih. Kalau kita nasib takdir ya. Tapi Nabi SAW itu rahmatan lil alamin, datang untuk menyelamatkan kita, bukan untuk membinasakan kita. Untuk menyenangkan kita, bukan menyusahkan kita. Di antaranya apa? Nabi dikasih tahu Allah Ta'ala bahwa dengan membaca Waqiah itu nyambung dengan pipa rezeki ke langit. Sehingga orang yang baca Waqiah itu dia tidak akan terkena kefakiran. Ini kalau kita baca Waqiah itu, nah, dibaca dengan niat dunia supaya tidak miskin harta, itu pun boleh. Apalagi dibaca untuk supaya tidak miskin ilmu, tidak miskin akhlak, jadi hukumnya wajib. Karena tidak berakhlak hukumnya haram, tidak berilmu bodoh hukumnya haram. Ya mana itu. Nah maka Waqiah itu serba dari mungkin awalnya kita baca supaya uang jajan saya berkah, orang tua saya kerjanya baik, nggak ditipu, ya kan? Itu tahapan awal, itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja, ya kan? Baca Waqiah untuk menangkal kemiskinan, bisa saja bukunya boleh-boleh. Tapi yang paling bagus apa? Untuk menangkal kebodohan, untuk menangkal kemaksiatan. Kayak Yasin tuh, baca apa saja, niat apa saja terjadi. Minum zam-zam, niat apa saja, untuk apa saja akan terjadi. Berdoa, minta apa saja, Allah akan kabulkan. Ngerti itu? Jadi setiap amal agama itu tersimpan rahasia. Apalagi Nabi sudah mengatakan itu. Maka di pondok ada baca Waqiah. Sekarang yang baca satu, cuman Rehan yang baca. Yang lain merasa itu tugas Rehan. Nanti jangan sampai Rehan kaya, kalian miskin. Baru tahu, oh setelah 20 tahun. Nyesel enggak kira-kira? Nyesel. Sekarang capek baca Waqiah. Allah. Enggak kan, semuanya pakai proses. Sawit ditanam dari biji, semangka ditanam dari biji, durian dari biji, mangga dari biji, semua dari hal yang kecil, ya kan? Dinosaurus ya dari telur, ya dari perkara gajah telur, enggak mungkin gajah langsung, anak gajah, sapi, anak sapi, ayam dari telur, ular dari telur yang kecil, gurita yang besar itu dari gurita yang sangat kecil sekali. Tapi kan berproses, memang dunia berproses. Allah saja menciptakan dunia berapa hari? 6 atau 7 hari? Berapa hari? 6. Allah mampu tidak buat sedetik selesai? Dengan kun fayakunnya selesai enggak? Nggak, pokok 6 hari. Ini dunia bro, ini dunia. Ada proses yang ingin Allah ajarkan kepada kita sebagai hambanya. Kalau Allah tuh apapun bisa, tanpa proses bisa. Kenapa dunia kok 6 hari diciptakan lama sekali? Kata kita, bukan Allah tidak bisa, Allah ingin mengajarkan. Senang tidak diajarkan? Untung diajari. Dunia ini ibadahnya proses, bukan hasil. Kalau surga tanpa proses langsung terjadi. Ingin makan tanpa masak, itu di surga. Ingin ganti baju tanpa mandi, itu di surga. Ingin terbang tanpa sayap, itu di surga. Punya uang tanpa kerja, itu tanpa proses. Ada tempat itu, ada, sudah Allah siapkan. Itu kaidah di surga nanti. Di dunia nggak begitu, undang-undangnya ada, kita harus berproses. Sekarang ketika di pondok apa proses kita? Proses mencari ilmu, proses menanam ilmu, mengamalkan ilmu. Jadi apapun tugas, misalnya nih baca Waqiah Rehan, yang lain jangan ambil, itu bukan tugas saya. Apa salahnya sih ikut? Mumpung ada yang mimpin, saya tinggal ikut. Ya kan jadi semangat. Kalau main bola sendirian semangat enggak? Enggak, melayang-layang dewean. Gila tuh. Main bola kok dewean, dibilang gila enggak? Gila main bola dewean. Main badminton dewean. Bisa beda? Main bola voli dewean bisa. Main apa yang dewean? Tarik tambang dewean sama harimau. Enggak bisa, Rame-rame itu untuk nyemangatin. Main bola rame kan semangat. Futsal rame-rame kan semangat. Nah begitu juga beribadah. Kenapa ada sholat berjamaah? Kenapa kok ada haji? Kenapa kok ada terawih? Rame-rame enggak tuh? Apa tujuannya? Ya rahmat, untuk bersama. Nggak boleh kita bilang
yang haji kamu saja, aku tidak. Jangan, kamu juga wajib haji, kamu sudah berharta. Ramadan, kamu puasa, aku tidak. Boleh nggak bilang begitu? Kata Aska, Panji puasa ya Ramadan, aku tidak puasa. Boleh nggak bilang begitu? Enggak. Waqiah itu setiap kita punya tugas baca. Nah, maka di pesantren menjadikan bacaan harian. Sedang menanam waqiah, mengerjakan. Nanti khasiat yang waqiah berbuah itu. Kalau itu biji mangga, biji duren, dari biji nanti keluar satu pohon berbuah ribuan duren, ribuan mangga dari satu. Sama, waqiah dibaca di pondok menjadi bacaan harian kita. Harian dibaca. Nanti hasilnya tuh nanti. Dan Allah tuh juga mampu sekarang juga berhasil. Dan bagi kalian sekarang nih, kalau Allah bukakan langsung. Sekarang nih kalian kalau dibukakan rezeki sebab waqiah, punya mobil, repot gak ya? Repot gak? Repot gak? Sekarang kalian nih dapat rezeki nih, ini mobil untuk kamu, Fortuner, Avanza, Innova, dikasih sekarang. Untung apa malah menyusahkan? Taruh di mana mobil tuh? Parkir di mana? Misalnya tuh baca waqiah, orang datangi mobil untuk Panji, ini mobil untuk Ali. Terus mau parkir di mana? Siapa yang beli minyaknya? Siapa yang mau ganti olinya? Uang jajan cuma 150, misalnya. Sekarang dikasih itu. Repot gak kira-kira? Repot kan? Karena kita belum berproses. Biarlah berproses. Kaya tuh jangan mendadak, nanti gila ya. Pintar tuh jangan mendadak, nanti linglung. Berproses. Makanya dibaca hari-hari. Waqiah dibaca sampai hafal, tahu tafsirnya, istiqomah, bahkan tanpa buka bisa hafal. Nanti tanpa kalian sadari keberkahannya mengikuti kalian. Harusnya sial jadi beruntung, harusnya buntung jadi untung, harusnya nggak dapat malah dapat, tadinya nggak tahu malah jadi tahu. Itu kan proses. Kalau makan tuh langsung begini atau satu suap dulu. Nabi mengajarkan kalau minum sekali teguk atau beberapa teguk dulu. Itu dulu. Makan, tapi lama-lama kan kenyang. Lama-lama kenyang, sesuap, sesuap lagi, lama-lama kan kenyang. Kalau langsung banyak yang tumpah. Nah begitu di pondok itu langsung diamalkan. Zikir sebelum subuh, jangan cuman alit tau, yang lainnya masih tidur. Nanti ketika setelah 20 tahun, berbeda nasibnya. Ini ahli zikir, ini ahli lalai, jauh berbeda. Sekarang ini orang kaya miskin kelihatan enggak bentuknya sedangkan? Ini kaya nih, ini miskin nih, kelihatan enggak? Nengok rumahnya kelihatan, nengok yang dia pakai kelihatan, nengok bajunya juga kelihatan. Tapi kalau sudah terjadi kan kita nggak bisa lagi. Nggak bisa, ini setelah ketemu 40 tahun umurnya semua. 40 tahun, Rahmat pakai jas. Nah, misalnya. Ayu pakai apa? Ayu pula. Ihsan pakai apa, San? Pakai itulah, ya. Tiba-tiba ada di antara kita yang baju tembel-tembel. Kita kemana? Iyalah, dulu tuh gak mau nian. Suruh yasinan, tidur. Suruh waqiah, tidur. Suruh doa, tidak berbunyi. Apa kita mengatakan? Maklumlah, hidupnya susah. Dulu di pondok disuruh kerja, disuruh ngamal tuh kerja namanya. Ngamal. Sosok pinter, idaklah. Kaulah, idaklah. Oh baik. Selama 40 tahun ternyata dia susah. Apa kata kita? Wajarlah. Bilang apa? Wajarlah. Dan sebaliknya tiba-tiba setelah 20 tahun nanti umur 40. Masya Allah. Punya pesantren, punya kebun, punya usaha, punya pengajian. Kita kenal dia, kawan di pondok serempak. Memang ketika di pondok akhlaknya ada, amalnya dikerjakan, hatinya tidak tinggi. Apa kata guru? Dikerjakan, baik ringan ataupun berat. Perintah zikir 100 kerjakan, zikir 10 kerjakan. Maka ketika dia sukses, apa kita bilang? Wajarlah. Sama tak? Wajarlah. Dulu dia memang tekun dalam berdoa. Kami tidur, dia ngangkat tangan. Dalam tahajud kami ngorok, disepak, tak bangun, dia tak disepak, lah tegak dulu.
Apa kita bilang setelah 40 tahun dia kok sukses ilmunya dan hartanya, amalnya? Oh, wajarlah, dulu dia sungguh-sungguh. Ya kan, ingin wajar yang mana? Wajar yang pertama atau yang kedua? Zan? Wajar yang pertama mau? Wajar pertama dia tidak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, tidak berguna di kehidupan masyarakat, tidak berguna dalam agama, dalam amal tidak ada. Ibarat pohon tidak berbuah, ibarat tanah hanya rumput ilalang pula, siapa nak makan, siapa nak. Ketika itu, oh iya si tuh subhanallah, iya wajar. Nah dulu diajak berdoa tidak mau, diajak yasin tidak mau, diajak waqiah tidak mau semua, kata dia ngalir dalam kelalaian. Hasilnya apa? Penyesalan seumur Tanya orang tua kita kan, yang dulu mondok tidak selesai mesti menyesal. Yang dulu pernah mondok setahun tidak selesai, 2 tahun, apa dia bilang? Nyesel dulu aku ketika lihat teman dia yang sekelas setelah berjumpa setelah 20 tahun masih dia nyesel. Wah, si sudah jadi khotib, sudah LC, sudah SAG. Si tuh dulu sekelas, sekarang lah punya pesantren. Subhanallah. Dulu aku tuh cuma nakal dikit, dibilang agak bandel ingin bebas, aku tidak mau diatur, bebas nian, tapi tidak jadi apa-apa. Si ini yang bertahan dengan ketertiban pesantren, dengan sabar, sekarang jadi yang bebas, tapi dia jadi. Dulu aku milih bebas duluan, tidak mau di pesantren, ingin bebas akhirnya tidak jadi apa-apa. Dia mau diatur, mau diarahkan, ditertibkan. Sekarang apa? Bebas, tapi sudah jadi. Punya mobil, punya kebun, punya pengajian, punya. Alhamdulillah. Sekarang kita begitu, menahan dulu. Menahan kebebasan diri demi nanti bebas selamat. Di surga bebas niat. Tapi kan itu hasil amal. Jazaa'an bima kanu. Ketika surga ditanya, surga kamu untuk siapa? Surga kamu ini untuk siapa? Kata surga, aku bukan untuk orang berilmu, bukan untuk orang yang kaya, bukan untuk orang yang pintar. Aku apa? Jazaa'an bima kanu, aku untuk orang yang beramal, katanya. Ya, surga nggak kenal suku, nggak kenal suku bangsa. Asal kamu beriman dan beramal soleh, amanu wa amilus solihat, beriman beramal soleh, a'dadtulahu, aku diciptakan untuk mereka. Maka di pondok itu jangan sekedar ingin mencari ilmu, tapi ingin mengamalkan ilmu. Umar bin Khattab paling kuat di antara Qur'annya. Apa kata beliau? Setiap ayat yang aku hafal tidak akan aku tambah kecuali aku sudah mengerjakannya. Ganti. Sehingga ilmunya paten. Ilmunya apa? Paten. Dan di pondok bisa tuh kan. Kita pakai serban terus, pakai jubah putih, sholat berjamaah, zikir berjamaah, waqiah, ada sholat duha. Itu semua amal agama enggak tuh? Atau hanya tata tertib pesantren toh? Kalau kalian itu tata tertib pesantren, lemah kalian, lemah, manfaatnya kecil. Tapi kalau kalian pahami ini perintah Allah, perintah Nabi, dengan dasar itu Allah ridho kan? Adapun kami pesantren mengarahkan jenjang ini adalah ini aturan pesantren, sebenarnya perintah Allah yang dibungkus dalam aturan pesantren. Ngerti enggak tuh? Ngerti enggak? Jadi sekarang kayak itu. Karena dulu guru kami bilang gitu juga kan. Dia cerita walaupun bab haji, sedang ngaji bab haji, dia bilang, ya Allah aku mau haji. Yang ngajar tuh belum haji, tapi ketika dia ngajar bab haji, dia nggak punya harta. Aku mau haji ya Allah, aku ngajar bab haji ini, aku minta tolong kasih aku haji ya Allah. Dan dia nggak punya harta, dia tidak kaya, tapi Allah tidak kehabisan cara. Ketika Allah sudah melihat dan suka dengan niat dia, yang satu belajar bab haji, memang ingin berhaji, bukan ingin sekedar tahu. Yang gurunya ngajar haji untuk niat juga pergi haji, ternyata dua-duanya berangkat. Dua-duanya
dengan cara Allah Ta'ala. Saya ceritakan, orang-orang baik melihat tukang becak sudah tua sambil nunggu penumpang baca Quran, umur hampir 60-70 tahun. Itu terus. Nah, becak itu kan pagi sampai sore. Waktu sembahyang dia sembahyang, waktu nggak ada penumpang dia baca Quran. Ternyata sehari tembus 10 juz. Tembus 10. Tiap hari baca 10 juz. Nunggu penumpang baca Quran. Ada penumpang, dayung baca. Nah, sampai sana duduk dulu nunggu penumpang baca Quran. Sehari 10 juz. Ada orang senang melihat dia, anak muda. Ini mbah, subhanallah, baca Quran. Ditanya mbah lah berapa lama? Udah lama. Berapa juz sehari? Dapat 10 juz. Jadi 3 hari hatam. Oh, kagum dia. Kagum. Pas lah nak mati baca Quran banyak-banyak, ya kan? Ya kan, kita sekarang nak mati tidak baca Quran. Orang tuh kagum. Dia lupa Allah juga kagum. Mbah, ada mbah mau pergi umroh enggak? Yo mau lah. Tapi makan tukang becak. Uang dari mana? Nah, nyari makan sehari untuk makan lebih kurang, katanya begitu. Nah, sudah mbah, aku berangkatkan umroh, paspornya saya yang buatin, ongkosnya saya yang bayarin. Minta satu aja mbah ya, kalau mbah tuh baca Quran, jangan lupa mbah, ingat nama saya, doakan. Iya, mbah tuh memang semua mbah doakan. Berangkat umroh tanpa duit. Berangkat umroh tanpa, siapa yang berangkatkan? Ya Allah, caranya terserah. Allah kirim orang-orang terbaiknya. Kalau dulu Ka'bah mau dihancur ke Abraha, Allah kirim burung ababil. Mekah hampir hancur, Allah kirim Rasulullah SAW. Hebat itu, ya kan? Kemarau biar tidak mati, Allah kirim hujan. Bagus tak? Sama, itu Allah yang kirim. Kirim orang baik, kiriman Allah, orang baik. Keren tak? Sama, bab haji itu kayak mustahil kan? Mustahil lah kita pelajari nak haji. Kalau kalian hanya belajar bab haji, rukun haji 6, wajib haji sekian, sunnah haji sekian, oh iya. Kalau kalian belajar untuk niat sekedar tahu, ya jadilah. Niat untuk persiapan ujian, jadilah. Tapi niatkan untuk berangkat haji, ya Allah. Allah kan melihat, Allah kan mendengar. Kalian terkejut. Saya pergi haji umur berapa kan? Umur 12 tahun. Saya pergi haji umur 12 tahun. Kelas 1 MTS, kelas 1 pergi haji. Ketika itu dijamin jadi haji termuda. Masuk televisi, datang orang wartawan ke rumah. Paling kecil. Kayak tidak mungkin, nak. Tapi kalau bagi Allah ada yang tidak mungkin. Bagi Allah ada yang mustahil. Tidak ada. Sudah punya pekerjaan? Ya belum lah. Hanya sebagai anak. Tapi orang tua melihat, wah ini anak lah semangat ibadahnya. Allah nengoklah semangat berangkat. Ini yang saya rasakan. Umur berapa? Kecil apa besar? Kecil banget apa enggak? Kelas 1 MTS. Cara Allah berangkatkan, lewat orang tua bisa. Tapi apa niat kita? Hiduplah untuk mengamalkan agama. Jangan alergi, jangan keburu benci, jangan keburu cuek. Ya, saya bilang, sebelum azan kalian di masjid. Biar kalian ini cinta kepada itu. Sekarang tuh gitu, banyak sekarang nih santri-santri di mana-mana tuh tidak hobi berjamaah. Yang ketika sudah keluar dari pesantren, mondok 10 tahun, 20 tahun, ketika mondok selesai, mulai kerja, cari duit, cari istri, cari apa-apa, tidak lagi berjamaah. Kenapa? Dulu memang nggak suka, hanya sekedar belajar, tapi nggak membarengi amal. Setelah selesai pun tidak bisa taat. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Mau begitu kalian? Mau begitu? Panji mau? Rahmat mau begitu? Sibuk sedikit, tidak sholat. Khidmat sedikit, tidak sholat. Kerja sedikit lah, tidak sholat. Lemah sekali. Wong sholat itu harganya surga, ngapa ditinggal? Pergi dikit capek, ya sehari, tidak sembahyang. Dari Bertem ke Jambi, tidak sembahyang dalam perjalanan. Enggak kan? Maka diniatkan. Karena nanti kalian butuh baterai kuat untuk ibadah, tuh butuh baterai. Gak akan ketemu saya lagi dan tidak akan ada yang nasihati kalian lagi. Kalian sudah kalian sendirilah. Nah, umur 40-50 ya, masih mau mondok umur 40 tuh,
Masih masuk di pesantren? Pesantren mana? Pendaftaran santri umur 40 tahun pesantren mana? Ketika itu kalian data segitu sudah umur 20 sampai 25 sudah masing-masing sudah. Kalau hari itu baterai iman kalian tidak kuat, baterai amal tidak kuat, maka agama tinggal cerita, tidak bisa kalian kerjakan. Sekarang nih cas sekuat-kuatnya sehingga apa, nanti sholat terbawa sampai mati, baju putih terbawa sampai mati, serban terbawa sampai mati, ilmu terbawa sampai mati. Keren pada? Atau ingin di sini baik ilmunya, habis itu hilang lagi. Ada? Begini itu. Karena gitu kan. Saya suka baju putih, suka. Juga punya warna lain. Santri dilatih dari sekarang sopan dalam pakaian serban. Kenapa? Karena kalian akan berhadapan dengan Allah. Sembahyang pakai sarung baik tanpa kaos sah beda. Enggak ngerti, sah. Pakai kaos oblong, pakai sarung, sah sembahyang. Sah. Cuman pantas dah. Sembahyang itu ingin berhadapan dengan siapa? Sembahyang gini, ngantuk-ngantuk. Bagus enggak? Masalahnya bukan sembahyangnya. Tahu enggak? Tegak di depan siapa? Di depan Allah. Enggak bisa main-main. Maka sembahyang itu sesemangat mungkin, sekhusyuk mungkin, serapi mungkin. Allahumma, semoga Allah mudahkan. Baca waqiah ya, paham? Saya nggak mungkin, guru nggak mungkin bisa kalian kasih uang yang banyak, tapi Nabi ngasih amalan. Baca ini keluar keberkahan sampai selama-lamanya. Ingin ikan apa pancing? Ya ingin pancing lah. Kalau dikasih ikan terus, berapa kali mau ngasih ikan orang tuh? Ya kan? Kalau dikasih pancing, cari ikan dewe. Ya kalau itu kalian ngerti ya kan? Begitulah, ngamalkan itu seperti pancing. Nah nanti setelah diamalkan, maka keberkahan datang. Allahumma amin. Cukup ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.